Ada kata bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai sejarahnya. Seorang filsuf dari Inggris, Alfred North Whitehead, mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa masa lalu yang membentuk kehidupan kita hari ini dan menjadi data penting untuk menentukan arah masa depan. Sejarawan Asep Kambali mengatakan, untuk menghancurkan suatu bangsa, sesungguhnya cukup dengan menghapuskan ingatan generasi-generasinya terhadap sejarah bangsanya sendiri. Dengan demikian, bangsa itu akan hancur dengan sendirinya karena kehilangan jati dirinya. Itulah sebabnya mendiang Presiden Soekarno pernah mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Pemirsa yang budiman, para pecinta sejarah, bangsa yang bernaung di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesungguhnya telah memiliki sejarah yang amat panjang. NKRI adalah sebuah negara yang merdeka atas wilayah yang dulunya merupakan wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelum diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda, wilayah ini berada di bawah penguasaan Serikat Dagang Belanda yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC menaklukkan satu demi satu kerajaan-kerajaan di wilayah yang dikenal dengan nama Nusantara ini, kemudian dikendalikan di bawah satu pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial itu dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang berpusat di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan kota Jakarta. Jauh sebelum VOC datang dengan kolonialismenya, wilayah-wilayah ini sesungguhnya pernah diikat dalam persatuan di bawah kemaharajaan Majapahit. Para founding fathers NKRI melanjutkan semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana yang pernah terwujud pada era kemaharajaan Majapahit. Hal itu terlihat dalam rumusan semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu juga yang dipakai oleh Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Wong Curah Jati kali ini akan menyajikan serangkaian video tentang Kerajaan Majapahit dengan mengupas secara singkat peristiwa-peristiwa penting dalam lini masa yang dilalui kerajaan tersebut, mulai dari berdiri, masa kejayaan, hingga keruntuhannya. Termasuk di dalamnya periodisasi seluruh raja yang pernah berkuasa di Majapahit bersama riwayat singkat mereka. Dalam video pertama ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Majapahit. Mengapa Raden Wijaya tidak melanjutkan tahta Singasari, tetapi justru membuat kerajaan baru? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini hingga selesai. Kerajaan Majapahit mempunyai nama asli Wilwatikta. Wilwatikta adalah bahasa Sanskerta yang jika diterjemahkan secara harafiah ke dalam bahasa Jawa modern menjadi Mojopahit, atau dalam bahasa Melayu menjadi Majapahit. Meskipun mempunyai nama resmi Wilwatikta, tetapi kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Mojopahit atau Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Mendirikan kerajaan Majapahit, siapa sesungguhnya Raden Wijaya? Raden Wijaya mempunyai nama lengkap Nararya Sangramawijaya. Meski sekarang kita lebih mengenal dengan nama Raden Wijaya,
Tetapi sesungguhnya gelar Raden tidak ditemukan dalam catatan-catatan prasasti tentang dirinya. Mungkin kala itu gelar Raden belum dikenal. Dalam catatan-catatan itu, Raden Wijaya sering disebut dengan nama Dyah Wijaya. Gelar Dyah sama dengan gelar Raden yang dikenal belakangan ini. Raden Wijaya adalah menantu dari Prabu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi berkembang menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Meskipun demikian, Singasari tidak mampu menaklukkan Kerajaan Sunda Galuh di tanah Pasundan. Agar tidak pecah perang antara kedua kerajaan itu, keduanya diikat dalam politik perkawinan. Menurut naskah Wangsakerta yang tersimpan di Keraton Kasunanan Cirebon, Raden Wijaya adalah putra dari pasangan Rakian Jayadharma dari Sunda Galuh dan Dyah Lembutal dari Singosari. Rakian Jayadharma adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan Dyah Lembutal adalah anak dari Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka adalah putra dari Mahisa Wong Ateleng. Sementara Mahisa Wong Ateleng adalah putra dari Ken Arok. Maka di dalam diri Raden Wijaya mengalir darah bangsawan dari dua kerajaan terkuat di Pulau Jawa kala itu, yaitu Singasari di Jawa Timur dan Sunda Galuh di Jawa Barat. Secara etnik, Raden Wijaya adalah percampuran antara Sunda dan Jawa. Menurut naskah ini, Rakian Jayadharma seharusnya menjadi raja menggantikan ayahnya, Prabu Guru Dharma Siksa yang mangkat. Tetapi Rakian Jayadharma wafat diracun oleh saudara tirinya. Hal itu membuat Dyah Lembutal kembali ke Singasari, membawa serta putranya Raden Wijaya. Naskah Pararaton mengisahkan bahwa Dyah Lembutal adalah seorang senopati perang pilih tanding. Hal ini membuka spekulasi bahwa Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki. Jika Lembutal adalah seorang laki-laki, mungkinkah naskah Wangsakerta keliru? Atau bisa jadi Dyah Lembutal adalah seorang senopati perempuan yang kegagahannya menyamai seorang lelaki. Dan mungkin karena hal itu pula lah yang membuatnya bisa lolos dari rencana pembunuhan di Sunda Galuh dan melarikan diri ke Singosari. Di balik spekulasi-spekulasi itu, yang pasti naskah Pararaton juga menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal, keturunan dari Ken Arok. Ketika Lembutal kembali ke Singasari, Singasari diperintah oleh Kertanegara. Prabu Kertanegara adalah sepupu Lembutal. Prabu Kertanegara mempunyai 4 anak perempuan, tetapi tidak mempunyai seorang pun anak laki-laki. Menurut prasasti Balawi dan Kitab Nagara Kartagama, Raden Wijaya menikahi keempat putri Prabu Kertanegara itu. Mereka adalah Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuwanaswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Pratnya Paramita, dan Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Tetapi menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya hanya menikahi 2 dari keempat putri Kertanegara itu. Perbedaan informasi ini bisa memunculkan spekulasi bahwa mungkin memang benar mulanya Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara. Tetapi kemudian setelah menjadi raja, 2 yang tersisa dinikahinya juga. Bagaimanakah kisahnya Raden Wijaya pada akhirnya mendirikan kerajaannya sendiri? Prabu Kertanegara ketika memerintah Singasari mempunyai visi besar, yaitu menyatukan seluruh Nusantara.
Ketika itu, dominasi Sriwijaya di Suwarnadwipa atau Sumatera telah surut akibat serangan dari kerajaan Cholamandala dari India pada tahun 1068 Masehi. Serangan Chola ke Sriwijaya terjadi beberapa kali sampai akhirnya runtuh dan mengakhiri kekuasaan dinasti Sailendra di Sumatera dan Jawa. Runtuhnya Sriwijaya menjadikan wilayah Nusantara tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tidak mempunyai kewibawaan, berhadapan dengan kekaisaran Mongol di daratan Cina maupun kemaharajaan Cholamandala di India yang ketika itu sedang berebut hegemoni di wilayah Asia Tenggara. Sementara itu di Sumatera muncul kerajaan baru, yaitu Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan Melayu Buddha yang berlokasi di pesisir Sungai Batanghari. Pada tahun 1275 Masehi, Prabu Kertanegara mengutus Kebo Anabrang melakukan perjalanan diplomatik ke tanah Melayu. Kebo Anabrang membawa pesan Prabu Kertanegara kepada raja-raja bekas wilayah kekuasaan Sriwijaya untuk kembali bersatu bersama Singosari. Kebo Anabrang dikawal oleh sejumlah besar prajurit dan perwira pilihan. Jika diplomasi damai gagal, maka Kebo Anabrang dapat memaksa dengan melakukan operasi militer. Kebo Anabrang menyisiri kerajaan-kerajaan di sepanjang pesisir Laut Jawa dan Selat Malaka. Perjalanan Kebo Anabrang itu kemudian dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu Pertama. Terakhir Kebo Anabrang sampai ke Dharmasraya. Dharmasraya ketika itu sedang diperintah oleh Sri Maharaja Srimatri Buwana Raja Maulimarwa Dewa. Raja Mauliwarma Dewa menyambut baik inisiatif Kertanegara. Bahkan beliau meminta sebagian pasukan Singasari tidak ikut pulang ke Jawa untuk membantu kerajaan Dharmasraya. Hal itu sebagai bukti bahwa Singasari mampu melindungi kerajaan-kerajaan lain yang bernaung di bawahnya. Wakil Kebo Anabrang yaitu Indra Warman bersama sejumlah prajuritnya akhirnya memilih untuk membantu Dharmasraya dan tidak kembali ke Jawa. Sementara itu pada tahun 1281, Kaisar Kubilai Khan mengirim seorang utusan kepada Kertanegara bernama Meng Qi untuk menyampaikan ultimatum agar Kertanegara menyatakan tunduk kepada Kekaisaran Mongol dan bersedia membayar upeti sebagai buktinya. Kisah ini menjadi salah satu bagian kisah yang sangat epik dalam sejarah Nusantara. Kertanegara tidak mau tunduk kepada Mongol, bahkan Kertanegara dengan tangannya sendiri mengiris hidung dan telinga utusan Mongol itu, kemudian disuruhnya pulang ke negerinya. Hal ini tidak lain harus dibaca sebagai tantangan Singasari kepada Kekaisaran Mongol. Misi Kebo Anabrang menuai sukses besar. Dia berhasil menjalin hubungan kerjasama dan ikatan politik dengan Melayu. Dia bersama sebagian pasukannya kembali ke Jawa pada tahun 1286. Melihat hal itu, Kertanegara sangat gembira. Dia berniat menghadiahi sebuah arca yang diberi nama Arca Amogapasa kepada Raja Mauliwarma Dewa sebagai bukti kasih sayang dan pengayoman Singasari kepada Dharmasraya. Kemudian diutuslah rombongan untuk menghantarkan arca itu ke Dharmasraya. Rombongan itu diikuti oleh para petinggi dan pejabat penting Singasari. Karena diikuti oleh para petinggi dan pejabat penting, maka rombongan itu dikawal oleh pasukan yang besar, yang kemudian dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu Kedua. Setiba di Dharmasraya, rombongan Raden Wijaya disambut hangat oleh Raja Mauliwarma Dewa. Sebagai balasan dari pemberian Arca Amogapasa,
Raja Mauliwarma Dewa menyerahkan kedua putrinya, yakni Dara Petak dan Dara Jingga, untuk diperistri Prabu Kertanegara. Dengan memberikan kedua putrinya sebagai istri bagi Raja Singasari, diharapkan hubungan antara kedua kerajaan itu bukan hanya hubungan antara raja bawahan dengan atasannya, tetapi terjalin hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Di Singasari terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Gelang-Gelang bernama Jaya Katwang. Jaya Katwang adalah keturunan dari Kertajaya, penguasa Kediri yang ditaklukkan oleh Ken Arok leluhur Kertanegara. Jaya Katwang berani memberontak atas hasutan dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja berasal dari Madura dan menjadi penguasa di daerah Madura, Lumajang, dan Pasuruan. Arya Wiraraja dikenal dengan nama Banyak Wide. Dia adalah seorang ahli siasat yang ulung. Gelar Banyak Wide sendiri mengandung makna seorang yang mempunyai banyak widya atau pengetahuan. Jadi Arya Wiraraja adalah seorang intelektual yang mumpuni. Arya Wiraraja menghasut Jaya Katwang untuk menyerang Kertanegara karena mengetahui Singasari sedang lemah. Hal itu disebabkan oleh perginya Raden Wijaya bersama sejumlah perwira dan prajurit pilihan ke tanah Melayu. Pemberontakan itu sebagai pembalasan dari keturunan Kertajaya, Raja Kediri yang dibunuh oleh Ken Arok, pendiri Singosari. Jaya Katwang berhasil membunuh Kertanegara dan menghancurkan Singosari pada tahun 1292 Masehi. Jaya Katwang kemudian menjadi raja. Dia memindahkan pusat pemerintahannya bukan di Gelang-Gelang, bukan juga di Singasari, tetapi di Kediri. 1 tahun kemudian, pada tahun 1293, rombongan ekspedisi Pamalayu kedua kembali ke Jawa. Raden Wijaya menghindari pengejaran pasukan Kediri hingga sampai ke Madura. Kebetulan sekali, Madura, Lumajang, dan Pasuruan adalah wilayah kekuasaan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian melindungi Raden Wijaya. Jaya Katwang yang berhutang budi kepada Arya Wiraraja sangat menghormati ahli siasat yang ulung itu. Maka mulailah Arya Wiraraja menyusun siasat untuk menyelamatkan Raden Wijaya. Dia menghadap Jaya Katwang dan mengatakan bahwa Raden Wijaya berada dalam lindungannya karena telah menyatakan kalah dan tunduk kepada Jaya Katwang. Oleh karena itu, Arya Wiraraja memohonkan pengampunan untuk Raden Wijaya agar dibiarkan hidup bebas tanpa dikejar-kejar oleh pasukan Kediri. Jaya Katwang mengabulkan permintaan Arya Wiraraja. Atas kesepakatan mereka berdua, Jaya Katwang memberikan wilayah hutan tarik untuk menjadi tempat bagi Raden Wijaya dan pengikutnya bertempat tinggal. Hutan tarik adalah sebuah kawasan hutan yang banyak ditumbuhi pohon maja. Ketika Raden Wijaya bersama rombongannya tiba di kawasan itu, mereka kekurangan bahan makanan. Yang mereka jumpai banyaklah buah pohon maja. Namun ketika mencoba untuk memakan buah-buah itu, ternyata rasanya pahit. Maka mereka menamai tempat itu dengan nama Majapahit. Raden Wijaya bersama para pengikutnya membuka tempat itu dan menjadikan sebagai perdikan baru bagi mereka. Setelah membuka perkampungan Majapahit, Raden Wijaya tidak bersedia menyerahkan upeti kepada Jaya Katwang. Hal itu disebabkan karena rakyatnya belum berpenghasilan karena baru saja membuka hutan untuk dijadikan perkampungan. Mengetahui pembangkangan Raden Wijaya, Jaya Katwang berencana menggempur Majapahit. Namun pada saat bersamaan, datang juga pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan
untuk menghukum Kertanegara karena telah menolak tunduk kepada Mongol. Setiba di Jawa, pasukan Mongol ternyata tidak lagi menjumpai kerajaan Singosari. Kertanegara telah terbunuh oleh Jayakatwang. Mengetahui situasi ini, Arya Wiraraja mendatangi Raden Wijaya. Ia mengatakan kepada Raden Wijaya bahwa telah tiba saatnya bagi Raden Wijaya untuk melawan Jayakatwang. Kedatangan pasukan Mongol dapat dimanfaatkan untuk menghadapi Kediri. Raden Wijaya berhasil diyakinkan oleh strategi dan siasat yang dirancang oleh Arya Wiraraja. Kemudian Raden Wijaya mengirim utusan kepada pasukan Mongol untuk menyampaikan pesan bahwa Raden Wijaya berjanji siap untuk menggantikan hukuman bagi mertuanya asalkan tentara Mongol mau membantu menghadapi Kediri. Pasukan Mongol bersedia membantu Raden Wijaya melawan Kediri, dan terjadilah peperangan dahsyat antara pasukan Mongol melawan Kediri. Kronik Tiongkok mencatat bahwa ada sekitar 5.000 prajurit Kediri terbunuh. Jayakatwang menyerah, kemudian ditawan di sebuah kapal milik pasukan Mongol. Mengetahui pasukan Mongol sudah berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang dan menduduki Kediri, Raden Wijaya menjamu pasukan Mongol dengan pesta-pesta yang memabukkan. Pesta itu sebagai pesta kemenangan. Di tengah-tengah pesta, Raden Wijaya dan pasukannya meminta diri untuk pulang ke Majapahit dengan alasan untuk mempersiapkan pembayaran upeti kepada Mongol. Dia juga mengundang sebagian pasukan Mongol ke Majapahit dengan alasan agar mereka mengetahui di mana dan bagaimana keberadaan Majapahit. Tetapi karena kunjungan itu bukanlah kunjungan permusuhan, Raden Wijaya meminta pasukan Mongol yang pergi bersamanya ke Majapahit tidak membawa senjata. Sibi dan Ikemese, dua jenderal yang memimpin pasukan Mongol itu, sepakat menyetujui permintaan Raden Wijaya. Maka pergilah sebagian pasukan Mongol bersama Raden Wijaya ke Majapahit. Di tengah perjalanan, pasukan Mongol yang tidak siap itu diserang oleh pasukan Raden Wijaya. Pasukan itu sebagian besar terbunuh, sisanya melarikan diri kotar-kacir tak jelas arahnya. Kemudian Raden Wijaya dan pasukannya kembali ke Kediri untuk menyerang sebagian pasukan Mongol yang tersisa yang ada di sana. Pasukan Mongol yang sedang terlena oleh pesta dan mabuk-mabukan diserang tiba-tiba oleh pasukan Raden Wijaya. Sebagian besar terbunuh, sisanya melarikan diri ke pantai. Sementara itu, armada laut Raden Wijaya di bawah pimpinan Arya Adikara telah menghancurkan sebagian besar kapal Mongol yang berlabuh. Catatan Yuansi menyebutkan bahwa penyerangan ke Jawa kala itu menewaskan 3.000 prajurit dari pasukan elit dan total menewaskan sedikitnya 12.000 prajuritnya. Mereka tiba di daratan Cina pada bulan Juni 1293 Masehi. Kekalahan pasukan Mongol di Jawa tercatat sebagai kekalahan terbesar dalam sejarah ekspansi Mongol keluar Cina. Hal itu membuat nama Majapahit dan Raden Wijaya sangat menggetarkan di kalangan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia. Setelah berhasil menghalau tentara Mongol, Raden Wijaya menyatakan pendirian kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dia tidak menempatkan pusat pemerintahannya di Singasari, tetapi di tempat yang baru dibukanya. Majapahit berkembang sangat pesat. Satu persatu wilayah-wilayah yang dulu menjadi bawahan Singasari kembali menyatakan tunduk kepada Majapahit. Begitu pula kerajaan-kerajaan yang berhasil ditundukkan dalam ekspedisi Pamalayu menyatakan tunduk kepada Majapahit.
Ketika pulang dari ekspedisi Pamalayu, Raden Wijaya membawa serta 2 orang putri Melayu untuk dijadikan istri bagi Kertanegara. Keduanya adalah Dara Petak dan Dara Jingga. Namun karena Prabu Kertanegara telah tiada, maka kedua putri itu akhirnya diperistrinya. Dengan demikian, Raden Wijaya mempunyai 6 orang istri, yaitu 4 orang dari anak-anak Kertanegara dan 2 dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Demikianlah kisah awal mula berdirinya kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Dari kisah itu kita bisa melihat adanya kontinuitas sekaligus diskontinuitas antara kerajaan Singasari dengan kerajaan Majapahit. Kontinuitas itu terlihat pada keberlangsungan Wangsa Rajasa keturunan Ken Arok memerintah baik di Singasari maupun di Majapahit. Juga ada kesinambungan agenda Kertanegara untuk mempersatukan antara Melayu dengan Jawa yang dilanjutkan oleh Raden Wijaya. Sedangkan diskontinuitasnya yaitu Majapahit adalah kerajaan yang benar-benar baru yang berbeda dari Singasari yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Jayakatwang dari Wangsa Isyana Kediri. Seri Majapahit berikutnya akan membahas tentang pemberontakan yang dilakukan oleh para pengikut setia Raden Wijaya pada era Raden Wijaya berkuasa maupun ketika digantikan oleh putranya Jayanegara. Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dari Wong Curah Jati, Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.